Dalam rapat tim reformasi Polri kemarin, suasana di Istana Negara mendadak menegang. Presiden Prabowo yang biasanya tenang, kali ini benar-benar meledak. Dengan nada tegas, beliau menegur Panglima TNI Jenderal Agus dan Kapolri Jenderal Listio. "Heh, kamu Pak Listio, kamu juga Pak Agus, Panglima, Kapolri, untuk apa kalian berbintang 4 kalau rakyat tetap tidak terlindungi dan negara tidak aman?" Kalimat itu menggema di ruangan rapat tertutup setelah para wartawan diminta keluar. Next Citizen, jelas terlihat Presiden sudah sampai pada titik jenuhnya. Sudah terlalu lama hasil kerja dua institusi besar ini dinilai belum membuat negeri ini bersih, aman, dan bebas dari permainan para perampok kekayaan negara. Rapat tersebut membahas reformasi Polri. Presiden menegaskan, sorotan publik bukan main tajamnya. Aparat harus berubah, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Lalu beliau mengangkat isu yang selama ini hanya dibicarakan di balik layar. Pencurian kekayaan alam Indonesia yang berlangsung puluhan tahun. Ada perusahaan-perusahaan yang makan uang negara bukan setahun 2 tahun, tapi 10, 25, 34, bahkan 40 tahun. Dan inilah titik api kemarahan beliau. Data ekspor dan impor tidak cocok, jauh sekali. Contohnya, Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton nikel. Tapi data negara tujuan menunjukkan 100 juta ton. Loh, yang 90 juta ton kemana? Tidak dilaporkan, tidak kena pajak, tidak masuk negara, hilang. Dan itu mustahil terjadi tanpa permainan aparat di lapangan. Prabowo berkata, ia memegang data lengkap, bukan dari laporan pejabat dalam negeri, tapi dari negara-negara tujuan ekspor. Nama perusahaan, tahun pencurian, jumlah kerugian, semuanya rinci. Dan ketika data negara lain jauh berbeda dengan data Indonesia, di situ terlihat betapa sistem ini sudah lama bocor dan ada pihak-pihak berkepentingan yang sangat kuat di baliknya. Di Sulawesi Tengah, salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia, para pejabat daerah bahkan tidak bisa masuk ke kawasan industri. Alasannya, kawasan industri khusus. Negeri porak-poranda oleh tambang, tapi DBH daerah hanya 200 miliar. Negara dapat triliunan, daerah dapat remah-remah. Lalu siapa yang kaya? Negara lain, perusahaan oligarki, dan pejabat-pejabat yang membentengi mereka bertahun-tahun. Dan inilah kenapa Presiden Prabowo meledak. Karena mustahil puluhan tahun kebocoran terjadi tanpa restu aparat. Kalau bintang 4 tidak tahu, mereka kerja apa? Next Citizen, inilah kenyataan pahit negeri kita. Tugas Presiden kali ini benar-benar berat. Sementara yang mendukungnya bekerja dari hati hanya segelintir. Sisanya, ya kita tahu sendiri, politisi, buzzer, dan media yang membangun opini berlawanan. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Kalian percaya siapa? Buzzer yang kerjaannya membelokkan fakta, atau presiden yang turun langsung membongkar data permainan puluhan tahun? Tulis pendapatmu di kolom komentar Next Citizen. Ekspresif dan provokatif, investigatif. Dan setelah suasana rapat semakin panas, para pejabat yang hadir hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani menyelah, karena untuk pertama kalinya Presiden berbicara begitu lugas. Negara ini tidak boleh lagi dipermainkan. Next Citizen, coba bayangkan momen itu. Di satu sisi, dua pucuk pimpinan tertinggi aparat berseragam duduk di hadapan Presiden. Di sisi lain, puluhan tahun praktik busuk menguras kekayaan rakyat terungkap di meja rapat. Suasana hening, namun tegang seperti tali yang hampir putus. Presiden kemudian membeberkan satu persatu contoh kondisi lapangan yang membuat beliau murka. Bagaimana kawasan industri tertentu berdiri seperti negara dalam negara. Bagaimana aparat lokal tak berdaya. Bahkan gubernur pun tidak boleh masuk. Bagaimana tanah-tanah adat dirampas secara perlahan. Sungai keruh, bukit-bukit hilang, dan warga hanya bisa melihat tanpa kuasa. Beliau berkata, kalau sudah begini, siapa sebenarnya yang berkuasa? Negara atau para pemilik modal itu? Kata-kata itu menusuk dalam. Next Citizen,
Karena pertanyaan itu sebenarnya sudah lama bergema di masyarakat. Bahkan media pun banyak yang takut mengangkatnya. Lalu Presiden menambahkan bahwa ia sedang menyiapkan operasi besar, operasi pembersihan, untuk menutup semua celah permainan yang selama puluhan tahun dibiarkan hidup. Namun beliau sadar, operasi sebesar ini tidak mungkin berjalan jika aparat di bawah tidak loyal pada negara dan rakyat. Di titik ini, beliau kembali memandang Jenderal Agus dan Jenderal Listio. Saya butuh kalian ikut bekerja, bukan sekadar duduk di jabatan. Next Citizen, kalimat itu seperti palu godam kedua. Mereka, para jenderal bintang 4 itu, untuk pertama kalinya disorot langsung oleh pimpinan tertinggi negara di ruangan privat. Tidak lagi dilindungi oleh formalitas, tidak ada kamera, tidak ada protokol, tidak ada naskah tertulis, hanya kebenaran telanjang. Presiden lalu membuka map besar berisi grafik-grafik kebocoran negara. Tiap lembar menunjukkan kurva, angka, dan tahun-tahun yang menjelaskan betapa besar uang publik yang hilang. Ada data mineral, logam, komoditas, energi, dan pajak yang tidak pernah disetor. Dan Presiden berkata dengan suara rendah namun tegas, "Ini bukan laporan dari Indonesia, ini data dari negara-negara lain." Bayangkan, negara lain lebih tahu kondisi kita daripada pejabat kita sendiri. Ruang rapat kembali senyap. Beberapa pejabat terlihat gelisah. Ada yang meremas jemari, ada yang memalingkan wajah. Tapi Presiden terus berbicara. Kita ini negara besar, negara kaya, tapi selalu dibuat miskin karena kita selalu diam ketika negara dirampok oleh orang-orang yang dianggap tidak bisa disentuh. Next Citizen, pada titik ini, suasana bukan lagi sekadar tegang, tapi menggetarkan. Karena yang diungkap Presiden bukan sekadar salah kelola, tapi pembiaran sistematis. Dan beliau mengakhiri dengan sebuah kalimat yang membuat ruangan terdiam lebih lama lagi. Mulai hari ini, permainan mereka selesai, dan saya ingin kalian yang menerima bintang negara ada di pihak rakyat. Itu adalah garis batas, dan siapapun yang melampaui batas itu, mereka tahu konsekuensinya. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru ya. Let's bring fun to the next level.